Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumiza Abdia Putri dengan NIM C1C02089 dari kelas R12 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Bila di sini saya akan menjelaskan materi ke-12 mata kuliah perpajakan 1. Pokok bahasan yang akan dibahas itu terdapat dua pokok bahasan. Yang pertama itu sifat pembayaran dan yang kedua itu jenis-jenis pembayaran. Yang pertama, sifat pembayaran. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim, yaitu suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terhutangnya, pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terhutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan yaitu SPT pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya yaitu 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Sistem pengulangan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersediaannya dana untuk melaksanakan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut dengan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terutang setiap akhir tahun. Bila kita masuk ke contoh soal, yaitu wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1 miliar 500 juta rupiah dengan peredaran bruto sebesar 52 miliar dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran dalam PPh pasal 25 sejumlah 120 juta rupiah. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Jawabannya itu dengan mengalihkan 25% dikali dengan 1 miliar 500 juta rupiah, yaitu hasilnya 375 juta rupiah. Kemudian pelunasan pajak dalam 1 tahun berjalan yaitu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian dikurang 375 juta rupiah dikurang dengan 120 juta rupiah, hasilnya itu 255 juta rupiah untuk pajak yang masih harus dibayar. Yang kedua yaitu jenis-jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah PPh pasal 21, yaitu pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Kemudian yang kedua itu PPh pasal 22, yaitu kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Menggunakan angka pengenal impor atau API, yaitu tarifnya sebesar 2,5% dikali dengan nilai impor, sedangkan tanpa angka pengenal yaitu API, yaitu sebesar tarif 7,5% dikali dengan nilai impor. Sedangkan jenis pelunasan pajak yang ketiga yaitu PPh pasal 23,
Itu pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Tarif 15% dikali penghasilan bruto, yaitu untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan tarif 50% dikali dengan penghasilan neto, yaitu untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Untuk jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan berikutnya yaitu PPh Pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atau usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri dengan menghindari pajak berganda. Sedangkan yang kelima itu PPh Pasal 25, mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Dan yang keenam yaitu PPh Pasal 26 pajak penghasilan ini yaitu untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya dengan mengalihkan tarif 20% dikali dengan penghasilan bruto. Sedangkan yang kedua itu pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.